Dari bacaan kita, Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41, saya simpulkan dalam sebuah judul, angin reda diributkan. Angin reda diributkan. Kalau Yesus, angin ribut diredakan. Kalau ini, angin reda diributkan. Ini saya persiapkan sehubungan dengan kondisi yang sedang dialami oleh keluarga. Pasti secara terjemah kita mengerti tentang kondisi pergumulan yang dialami keluarga, sehingga kita sampai pada titik persiapan peneduhan dan pemberkatan nikah. Angin ribut diredakan, itu Yesus. Kalau kita, angin reda diributkan. Saya bang mau apa? Tidak ada masalah, tapi wah, kita yang ribut. Masalah sudah selesai. Semua sudah selesai secara gerejawi. Semua sudah selesai secara adat. Semua sudah selesai secara kebiasaan. Tapi kita yang belum selesai. Pokok iya, selesai nih. Tapi iya, sudah nih. Tapi kesenangan kita begitu. Masalah yang sudah selesai diributkan. Lebih parah lagi kalau tidak selesai. Kalau tidak selesai, diam. Tidak tahu apa yang mau terjadi. Kita sepertinya mengizinkan orang tenggelam baru dibilang, oh, aku bilang memang. Tapi kalau diselesaikan juga masalahnya terlalu cepat, buru-buru, agak begini dan begitu. Mudah-mudahan khotbah saya tidak terlalu terdengar karena hujan gitu. Saya bebas berkhotbah ini karena hujan. Tapi yang saya mau katakan benar bahwa angin ribut diredakan, bukan angin reda diributkan. Seluruh persoalan yang sedang dan sementara dialami keluarga telah diselesaikan dalam aturan gereja dan dalam seluruh tatanan kebiasaan. Sudah selesai. Sehingga dengan begitu, secara bersama-sama kita akan memulai persiapan untuk masuk dalam pemberkatan dan peneduhan nikah kudus. Ini keras, tapi inilah apa semua. Siapa suruh dikasih bagian. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita kalau saya beri judul ini, angin reda diributkan? Seperti pengantar yang saya bilang tadi. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Kalau saya antar tadi, lalu saya bilang, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau khotbah ini saya beri judul, angin reda diributkan. Angkat tangan yang mau ributkan. Tidak ada yang mau ributkan toh? Ya sudah. Kalau sudah reda ya sudah. Sudah teduh sekali. Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan keluarga, pergumulan jemaat dan pergumulan kita semua. Danau sudah sangat teduh. Tidak ada lagi masalah. Kalau ada yang masih melihat danau sedang bergelora, itu karena kamu kurang percaya. Kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah, kalau gereja adalah lembaga satu-satunya yang dapat melakukan pelayanan pengampunan dosa, dan itu juga berlaku untuk kehidupan saudara berdua. Pelanggaran dan dosa saudara dan kita sekalian telah diampuni Kristus di kayu salib. Itu berarti bahwa kita mulai hidup yang baru, hidup tanpa dosa. Tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Mari bersama menghadapi kehidupan ke depan. Kalau ada masalah, bukan lagi karena persoalan masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Dalam pandangan Tuhan, kalau ada masalah ke depan itu karena masalah yang baru. Dan untuk itu, kira-kira mungkin kita tahu, dan pasti kita tahu semua, kenapa dibiarkan Tuhan bisa jipalek naredakan, toh bisa jipalek naredakan Tuhan itu badai. Kenapa nak bikin dulu? Kenapa kira-kira nak sengaja tidur-tidur? Apakah dia tidak tahu? Kira-kira tidur-tidur ayam mini, toh apa nak tahu jadi masalah? Tapi dia tidur di buritan, di tempat yang paling di depan, dan dia ada di tilam, hanya beralas tikar saja. Masa dia tidak rasa bahwa sudah basah ini? Tapi kenapa dia izinkan? Kenapa dia izinkan? Jemaat yang dikasih Tuhan di keluarga,
Ada banyak persoalan. Ada cobaan yang terjadi karena dicoba. Ada cobaan yang terjadi karena dicoba. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Hujan sudah mulai reda. Saya takut nanti ada yang dengar betul. Ada cobaan yang terjadi karena dicoba. Sudah tahu bahwa ini cobaan, masih dicoba. Tapi kan semua sudah selesai. Ada nikmat yang dilakukan tapi tidak dinikmati. Banyak. Tapi ada juga nikmat yang memang nikmat saat kita melakukannya karena sudah resmi dan sah dan lain sebagainya. Jangan meributkan angin yang sudah reda. Jangan membesar-besarkan masalah yang sudah selesai. Demikian juga dalam keluarga. Hanya persoalan kecil saja, bertengkar 2 hari. Resep yang salah toh. Kalau perempuan dia gampang. Perempuan kalau ada tidak tahu, bertanya kepada temannya, bagaimana caranya itu tadi? Aku lupa misalnya, lihat di Google. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, oh, aku tahu itu. Aku tahu betul Pak? Iya, aku tahu. Nanti terbakar bilang, bah, celaka. Gak tahu apanya, pasti teorinya yang salah. Padahal memang dia yang tidak tahu. Bicara tentang angin. Suatu hari, ada sebuah ilustrasi yang saya ceritakan kepada kita. Suatu hari ada lomba menjatuhkan, ada lomba di keluarga angin untuk menjatuhkan monyet di atas pohon. Lomba itu diadakan lalu kemudian angin topan berkata, sayalah angin yang akan pertama menjatuhkannya. Percaya saja hal itu. Beri saya waktu 2 menit, maka monyet itu akan jatuh. Angin topan datang, pak! Pada saat angin topan datang, monyet memeluk erat-erat pohon karena bilang bahaya, kita akan jatuh. Semakin kencang angin topan bertiup, semakin kuatlah kera itu berpelukan. Lalu kemudian dia gagal. Dalam waktu 2 menit, monyet tidak jatuh. Lalu angin tornado maju tornado. Bisa-bisa biar batang pohon tercabut. Tetapi semakin monyet itu merasa bahwa angin tornado datang dan membahayakan dirinya, semakin dia berpelukan kuat pada pohon itu. 2 menit berlalu, semua ranting patah, tak satu pun daun yang tinggal. Tetapi monyet itu tetap kuat berpelukan pada pohon itu. Tornado menyerah. Terakhir, angin sepoi-sepoi. Dia datang dengan sangat lembutnya. Dia katakan, butuh waktu 2 menit juga untuk menjatuhkan kera itu. Dia meniup sangat halus sekali, sangat pelan sekali. Dalam waktu 1 menit, monyet itu mulai lelah. Dia merasa mengantuk. Lalu kemudian, dia jatuh sebelum 2 menit itu tiba. Apa yang terjadi? Ternyata pergumulan besar tidak banyak menjatuhkan orang. Justru pergumulan kecil lah yang membuat orang banyak terjatuh. Kalau kita dalam masalah dan kita berseru kepada Kristus, jangankan pergumulan yang kita hadapi sekarang, badai dahsyat pun mampu dihentikan dengan hanya sekali hardikan. Dan percayakah saudara akan hal itu? Bahwa Kristus sudah menghampiri keluarga ini, lalu kemudian masalah telah selesai. Danau sudah teduh. Kalau masih ada yang merasa bahwa masih ada angin ribut, itu karena Anda tidak percaya terhadap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di saat kesusahan datang, seseorang makin kuat. Di balik kesusahan, di balik pergumulan hiduplah orang-orang makin kuat dalam iman. Itulah sebabnya ada banyak orang dalam cerita Alkitab menghadapi berbagai macam pergumulan, lalu kemudian menjadi tokoh yang sangat diidolakan di dalam iman. Esther Ankin,
seorang tokoh penginjil Korea menulis dalam sebuah buku, kalau terpaksa aku harus mati. Kalau terpaksa aku harus mati. Buku itu sangat laris terjual. Apa yang dia ceritakan dalam buku itu? Waktu dia harus dipenjara dan kemungkinan diperhadapkan karena pada kematian karena memberitakan Injil di Korea. Apa yang dia kerjakan? Dia menghafal 100 pasal saja. Dia berkata, kalau aku sudah menghafal 100 pasal Alkitab, maka cukup bagiku untuk mati sebagai orang percaya. Kalau aku sudah menghafal 100 pasal Alkitab saja, selama aku di penjara dan persiapan menghadapi kematian itu, maka cukuplah bagiku untuk mati sebagai orang percaya. Di tengah pergumulan yang dihadapi Esther itu, dia tidak hilang pengharapan. Dia justru mengambil kesempatan untuk menjadikan penjara sebagai tempat di mana dia memperkuat dan membangun iman percayanya. Itu juga untuk saudara kasih kita, saudara Asaria dan Nova, bahwa pergumulan-pergumulan yang saudara alami masa lalu itu harusnya membuat Anda bangkit dengan semangat yang baru. Juga kepada seluruh keluarga. Saya katakan sama Mbak Nova di Gunung Kapal waktu itu, kebetulan saya melayani, saya bilang, itu baru disebut orang tua. Jangan ketika anakmu ada di panggung dan dia sedang menyanyi sebagai seorang penyanyi besar, lalu berkata, anakku itu di atas, jago. Juga pada saat anakmu jatuh dan keluargamu jatuh, kamu hadir di situ dan katakan, anakku jatuh, dan akulah manusia pertama yang harus merangkulnya untuk bangun, berdiri, menghadapi masa depan yang lebih baik. Itu baru disebut orang tua. Bukan hanya ketika anak kita ada di panggung dan sedang bernyanyi menjadi seorang idola, lalu kita berkata, lihat aku, anak aku itu dia penyanyi yang hebat. Bukan hanya itu. Tetapi orang tua yang benar dan baik adalah ketika anaknya jatuh dan dia orang pertama yang turun berkata, si tombang tai anakku dalam bahasa Toraja, anakku berlumur dengan kotorannya, apakah itu si tombang? Nanti bahasa Indonesia di rumah masing-masing. Anak saya penuh dengan tai, tapi sayalah orang yang pertama yang harus merangkulnya, memeluknya, karena tidak akan ada orang lain yang datang untuk merangkulnya. Kitalah orang pertama. Oh, Buddha tahu kalau bermasalah dengan anaknya, masalah liammu, dia jauh, dia kecewa dan seterusnya, tidak perlu kecewa. Tidak akan ada orang yang bilang tidak didik anakmu. Semua orang tahu bahwa tidak ada orang tua yang tidak didik anaknya. Tapi kalau anak kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, itu juga mungkin cara Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Angin ribut diizinkan, bukan untuk mengatakan bahwa Tuhan berkuasa, tapi untuk, sekali lagi, angin ribut diizinkan pada peristiwa pembacaan kita, bukan untuk mengatakan bahwa Yesus itu Allah yang hebat, bukan, tapi untuk mengukur sejauh mana iman para murid-muridnya. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk mengukur bahwa Tuhan itu hebat dan berkuasa, tapi untuk mengukur seberapa besar iman dan pengharapan Anda pada Dia yang telah menjadi juru selamatmu. Diam, tenanglah. Suara itu harus kedengaran di tengah-tengah keluarga sekarang. Badai dan ombak, masalah besar yang kita hadapi malam ini, untuk persiapan besok, Yesus berkata, tenanglah, teduhlah, sudah selesai. Siapkan dirimu untuk menghadapi kehidupan esok hari, kehidupan dalam cinta dan kasih Tuhan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalimat itu menutup rangkaian dari peristiwa angin ribut diredakan. Jadi kalau kamu sudah percaya, maka kamu pasti tidaklah takut. Orang banyak itu berkata
dalam akhir bacaan ini, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Masakan kita yang sudah tua menjadi Kristen masih berkata siapakah gerangan orang ini? Saya mau ceritakan kepada kita satu hal ini. Sebelum ikan ada, laut sudah diciptakan Tuhan. Padahal kalau kita berpikir kenapa tidak ikan dulu, lalu laut? Tuhan ciptakan laut dulu, baru ikan. Karena tidak bagus kalau ikan di pohon, toh. Karena belum ada laut, simpan dulu ikan. Tapi apakah kita yakin bahwa di pohon disimpan pun tidak apa-apa, tidak akan mati? Tapi kan Tuhan tidak mau yang begitu-begitu. Dibikin dulu laut, baru dibikin ikan papatua. Bukan ikan dulu. Karena itu namanya ikan tapa kalau duluan daripada laut. Ya, lalu kemudian mananya, selalu saya tanya ini, mananya duluan pohon kelapa dengan manusia? Yang sekolah minggunya rusak pasti nak kira duluan manusia. Duluan pohon kelapa toh daripada manusia. Kenapa? Waktu pohon kelapa diciptakan, jatuhnya sudah ke bawah sebelum manusia ada. Kalau Tuhan mau bisa jatuhnya ke atas. Anak sekolah minggu saya katakan tidak bisa, Pak Pendeta. Kalau jatuhnya ke atas, ya gaya gravitasi bumi tidak ada. Saya bilang yang ciptakan gaya gravitasi bumi itu adalah Tuhan. Jadi bisa saja gaya gravitasinya lari ke atas. Tapi bagaimana caranya kalau lari ke atas? Lalu bagaimana Tuhan bertanggung jawab tentang kehidupan kita? Saya bilang, oh gampang. Tuhan ciptakan sayap supaya pada saat kelapa jatuh, manusia terbang mengejarnya. Tapi tak itu karena pokoknya dewata susi. Tuhan tidak bikin begitu. Dia kasih senang kita dengan menjatuhkan kelapa ke bawah. Tidak perlu dikejar-kejar. Apa yang saya maksudkan di situ? Nopa dan Aharia. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kelapa lebih dulu lalu manusia. Tapi kelapa jatuh ke bawah sebagai jaminan kebaikan dan kemurahan Tuhan bahwa kamu diberi makan. Lo usah takut berkeluarga. Percayalah bahwa semua sudah diciptakan Tuhan lebih dahulu, lalu kemudian manusia diciptakan, lalu berkata kepada manusia itu, berkembang biaklah, penuhi bumi dan bertanggung jawablah terhadap ciptaan ini. Jadi makanan sudah cukup. Tinggal yang Anda harus kerjakan adalah bercerai dengan diri sendiri, lalu menjadi satu daging dengan pasangan. Tuhan memampukan kita untuk menelaah firman-Nya. Selamat teduh, selamat tenang. Kita percaya bahwa semua sudah selesai dan hari besok juga malam ini adalah malam yang penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Jangan lagi meributkan yang sudah reda. Amin.